Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ikhwah a'azzakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan juga calon ibu, jomblo lillah dan jomblo lelah. Kalau enggak lillah, lelah memang menjalani status sebagai jomblo. Semoga kita semua yang hadir kesempatan pagi menjelang siang ini, Allah berkahi kehidupan kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya bersama-sama. Amin. Salam cinta tak bosan selalu saya ingin sampaikan kepada ananda yang hadir, buat teman-teman pemuda, teman-teman remaja, adik-adik kecil yang turut meramaikan majelis kita sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, di mana jika ada anak masuk dalam majelisnya, Rasul selalu menyambut dengan sambutan marhaban ya thalabal ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Inilah sunnah Rasul yang bisa jadi sering tak diketahui atau sering disepelekan, bahwa Rasul menyambut anak-anak dalam majelisnya dengan sambutan marhaban. Dan sambutan marhaban ini sambutan buat tamu khusus, tamu spesial, tamu agung. Di bawah marhaban itu ahlan wa sahlan. Kalau ahlan wa sahlan itu biasa saja, tidak ada yang istimewa. Ada orang datang ke rumah kita mau nagih utang, ahlan wa sahlan. Ada yang mau ke rumah kita mau nawarin asuransi, ahlan wa sahlan. Ada yang nelfon mau datang ke rumah kita mau minta kita jadi menteri, marhaban. Ya, mau ngasih satu mobil Alphard, marhaban. Kalau kita mengistimewakan seorang, sambutannya beda. Maka Rasul menyambut Ramadan dengan marhaban ya syarusya, marhaban. Maka ketika Rasul memanggil anak marhaban ya thalabal ilmi, maka Rasul memberitahu ini spesial. Anak-anak ini spesial, mereka mau duduk dalam majelis ilmu. Padahal jam sekarang banyak tawaran mereka untuk duduk dalam tempat-tempat yang lain. Maka ini sesuatu yang istimewa. Makanya kita muliakan. Dan itulah kenapa salah satu sarana untuk membuat mereka menjadi biasa dalam majelis-majelis kebaikan. Karena itu mari kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, jadi pemimpin bagi orang. Anak yang tangguh itu memiliki 3 ciri. Kita bahas ciri yang ketiga. Oh tak salah, yang pertama dan kedua pertemuan sebelumnya. Memang saya di sini 3 bulan sekali kalau tidak salah. Ya saya lihat ya siklusnya. Walaupun mungkin sebagian pernah ikut tapi agak lupa. Saya ingatkan, anak yang tangguh pertama cirinya bisa melewati ujian kesulitan. Enggak cengeng, enggak gampang galau, enggak gampang stres. Ya, tidak pengecut. Bukan hanya berani mati tapi berani hidup. Jadi jangan GR. Tuh contoh orang Jepang, siap mati. Kalau siap mati mah biasa. Yang mau kita didik anak siap hidup.
Siap mati itu banyak. Orang udah stres juga, gue mati aja deh. Yang mau kita didik anak siap hidup. Allah berikan kamu anugerah kehidupan karena ada tujuan. Makanya kalau siap mati doang di Jepang itu banyak yang bunuh diri karena menganggap hidup buat apa. Berarti dia menyanyiakan salah satu nikmat Allah, yaitu diberikan nyawa kehidupan. Yang kita didik anak kita adalah tangguh melewati ujian kesulitan, menghadapi kesulitan, siap hidup dan juga siap mati. Itu baru tangguh versi Islam. Yang kedua, tangguh disebut tangguh jika mampu melewati ujian syahwat. Berani mengatakan tidak. Banyak sekali stimulan di luar untuk membuat dia berubah. Dan kemampuan utama seseorang anak menghadapi ujian syahwat ngomong enggak. Jadi kalau dari kecil anak biasa ngomong enggak, itu bakat yang mau kita arahkan. Enggaknya diarahkan kepada yang buruk. Karena memang untuk mengukur orang itu soleh dan tangguh gak cukup dengan sekedar lihat ibadahnya. Sebab orang ibadah tapi diajak korupsi itu banyak. Karena gak terbiasa ngomong enggak. Kenapa tauhid bermula dari kalimat la ilaha illallah? La ilaha, la tidak. Karena memang konsekuensi dari yang namanya iman berani mengatakan enggak sama yang ditolak oleh Allah. Kalau cuma ngomong iya, anak-anak yes man, yes mother, yes mom, yes dad, ini enggak cukup. Karena temennya nanti mengatakan yes juga. Aku mah yes. Enggak tahu kalau Mas Anang kan. Enggak cuma yes, berani katakan no. Say no, itu penting. Mengatakan enggak, karena memang inti tauhid itu. Sebab orang-orang Arab jahiliyah kalau ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab kompak, Allah. Abu Jahal kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Abu Lahab siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Kenapa mereka disebut kafir? Karena mereka nggak bisa ngomong enggak sama Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka ngaku Allah Tuhan, tapi menganggap Lata, Uzza, Manat, Hubal Tuhan juga. Maka mereka disebut kafir. Jadi anak saya alhamdulillah Ustaz rajin sholat. Ya bagus, puasanya rajin. Tapi menolak kemaksiatan itu penting karena ini yang disebut tangguh. Maka yang kedua, tangguh melewati ujian syahwat. Ngomong enggak, sorry gue enggak. Yang merokok lu enggak gue mau. Gue udah film porno enggak gue gak ikutan. Ya, lu mah gak asik, gak temenan sama kita. Bodoh, emang temen lu doang. Gue cari temen yang lain. Dia tahu teman yang baik adalah yang mengajak kepada kebaikan. Oke. Yang ketiga yang mau kita bahas, tangguh melewati ujian kemarahan, mampu mengendalikan amarah. Disinilah Rasulullah SAW memberikan sabdanya sebagai sebuah indikator kekuatan. Laisa syadid bis-sur'ah. Bukanlah orang yang kuat yang memenangkan pertarungan di medan laga. Ya. Jadi orang kuat kita bukan orang yang bisa memenangkan pertarungan di medan laga. Walakin asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu yang bisa mengendalikan dirinya di saat marah. Anak kita adu di arena tinju, nama orang wah, hebat kamu nak. Tapi begitu pulang nggak ada makanan tersedia di meja, langsung prang, itu lemah. Kenapa? Karena dia menuruti kendali dari hawa nafsu, emosi. Makanya kalau kita lihat, salah satu bentuk kelemahan adalah ketika mudah marah. Berarti Islam itu agama yang sama sekali nggak boleh marah? Bukan, boleh. Cuman marah itu dalam Islam itu ada tingkatannya, ada 4 tingkatan. Dan nanti kita lihat marah yang boleh dan marah yang tidak boleh.
Yang pertama namanya kurhun. Kurhun itu marah yang gimana? Ngomong tenang sambil mengungkapkan apa yang tidak suka. Aku nggak suka, hentikan. Aku nggak suka diganggu, aku nggak nyaman. Itu marah. Tapi tenang. Ibu, anak misalnya melakukan, mama marah, nah hentikan. Mama nggak suka, ya. Nah itu kurhun. Itu marah tingkat rendah, itu menunjukkan kecerdasan emosi tingkat tinggi. Orang seperti ini orang luar biasa. Yang kedua, sukhtun. Sukhtun itu marah tingkat berikutnya, yaitu marah dengan menahan emosi sampai kelihatan ekspresi di muka, yaitu gigi geraham yang tertahan. Mama suka, jangan. Itu sukhtun. Kalau ada yang sukhtun masih bagus. Sukhtun itu di bawahnya kurhun, tapi masih bagus, dibolehkan. Ingat, itu masih ditahan. Adik, itu masih tahan. Sukhtun. Yang ketiga, ghadbun. Itulah kenapa Rasul keluarkan sabdanya la taghdab, jangan bersikap ghadbun. Apa itu ghadbun? Marah yang tidak terkontrol diekspresikan dengan mata yang melotot, ekspresi menyeramkan, bahkan desibel suara meninggi dan tangan yang tidak terkendali. Kamu ya, keluar. Jangan kami mau bilangin. Itu terlarang. Itu disebut ghadbun. Makanya ada hadisnya la taghdab. Marah yang seperti ini marah yang merusak. Marah yang mencabut suasana sakinah di dalam rumah. Karena apa? Karena trauma. Kenapa disebut sakinah? Tahu sakinah artinya apa? Ya, salah satu makna sakinah dari akar kata sikin. Sikin artinya apa? Fa'atat kulla wahidatin minhunna sikinah. Surat Yusuf ayat 31. Ya. Maka kami datangkan masing-masing mereka berapa pisau sikin. Jadi sakinah itu dari kata sikin. Kisahnya tentang Zulaikha yang tidak terima dengan gosip yang menyebutkan Zulaikha sudah gila, stres, naksir sama pembantunya sendiri. Yang ngomongin teman-teman satu geng sosialitanya. Maka dia nggak terima. Dia bilang sama teman-temannya, lu nggak ngeliat berondong gue sih. Kumpul semuanya, kita bikin party. Maka teman-temannya dikumpulin. Mereka nggak pernah ngeliat Yusuf. Mereka dibawakan sebuah pisau namanya sikin. Abu Hurairah berkata, waktu ayat ini turun, kami sedikit bingung dengan kalimat sikin, karena orang Arab terbiasa menyebut pisau dengan mudyah. Orang Arab biasa menyebut pisau dengan mudyah. Mudyah itu artinya alat potong. Kok sikin? Maka berkatalah Abdullah bin Abbas, sebab disebut sikin karena pisau yang akan memotong wanita ini jari jemarinya tak terasa sakit. Disebut sikin karena nanti alat potongnya memotong jari jemari mereka tak merasakan sakit. Maka disinilah para ulama menyimpulkan disebut sakinah alat potong yang tidak menimbulkan luka. Maka di sebuah rumah tangga jika ada kemungkaran dari pasangan atau anak, maka ketika kita memotongnya nggak boleh membuat trauma. Karena kalau buat trauma tidak sakinah. Kamu buat apa? Itu tandanya tidak sakinah. Karena sakinah tidak begitu. Menegurnya tidak menimbulkan trauma. Oke, itu sebut ghadbun. Yang keempat namanya laknatun. Dan itu yang paling fatal karena mukmin tidak boleh melaknat. Karena laknatun itu keluar sumpah serapah, orangnya nggak ada masih keluar itu. Orang udah nggak ada masih dikeluarin itu sampai melaknat. Nah itulah yang paling fatal. Maka sampai di sini kita paham mendidik anak, dia boleh mengungkapkan
melakukan apa yang tidak dia sukai, batasannya sampai apa? Sampai sukhut. Nah, kalau ada anak yang emosian, maka ini sampai banting piring, banting handphone, padahal kreditnya belum kebayar. Nah, itu membuat rusak suasana. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, sikap pemarah itu merupakan wujud dari sikap empati yang kurang. Di mana Allah sebutkan ada 3 sifat yang terkait yang memberikan indikasi bahwa seorang pemarah ada hubungannya dengan sifat yang lain. Lihat surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Dari 133-nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera kamu menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang dipersiapkan buat orang-orang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Ya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lihat, 3. Siapa orang bertakwa? Pertama, yang menafkahkan hartanya di saat lapang maupun sempit. Yang berikutnya, yang menahan amarahnya. Yang berikutnya, memaafkan kesalahan orang, enggak dendam. 3. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 3 sifat ini mutlak dimiliki dan saling terkait. Jika ada orang yang sifatnya satu hilang, maka yang lain pun hilang. Apa maksudnya? Kalau ada orang yang emosian, pasti dia dendaman dan dia pelit. Ustaz, suami saya itu marah-marah mulu. Ustaz, kenapa ya? Pasti pelit. Kok gitu Ustaz? Ayatnya ngomong gitu. Makanya orang yang pelit marah. Tapi suami saya tuh sering ngasihnya kayak ayat ini enggak, bisarra'i wa dharra. Kalau cuma ngasih pas lagi banyak duit itu biasa. Makanya masih yang orang yang bakal mampu mengendalikan dirinya adalah ngasihnya di saat susah pun masih ngasih. Waduh, uang lagi susah, tapi ya Allah ada tsunami di Anyer. Kasihan banget ya Allah ada bencana di Palu. Mah, sebagian nggak apa-apa ya, walaupun kita kurang sedikit aja buat sana hasilnya, ya nggak apa-apa. Yang punya suami kayak gini, yang punya anak kayak gini, yang punya pasangan kayak gini, beruntung. Pasti orang kecerdasan emosi tinggi. Karena itulah sebenarnya ketika kita berbicara tentang anak, kita sedang melatih empatinya. Kalau dia ingin supaya menjadi anak yang ramah, tidak marah, maka kita ingin melatih dulu empatinya. Karena empati membuat seseorang mudah mengendalikan marah dan dia nggak dendam. Salah satu buktinya Yusuf alaihissalam, tokoh yang disebutkan Al-Quran dan kisahnya disebut kisah yang terbaik. Yusuf mengalami penyiksaan, saya nggak nyebut penyiksaan, penindasan dari saudara-saudaranya. Ya, satu bapak beda ibu. Dipersekusi dari umur 7 tahun. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur. 3 hari 3 malam merasakan di dalam sumur kelaparan, kedinginan sendirian. Ya, persis kayak jomblo, lapar, dingin sendiri. Tapi jomblo sekarang beruntung ada GoFood kan gitu ya. Yusuf mau pesan nggak bisa. Ditolong sama kafilah dagang. Apa yang terjadi? Dia dijadiin budak, berpindah dari majikan satu majikan yang lain, nggak digaji, dijadikan budak, disuruh tanpa kenal lelah bekerja siang dan malam. Selepas itu jadi budaknya Zulaikha, ujung-ujungnya karena kesel Zulaikha nggak mau mengikuti beritanya, masuk kerja. Siapa yang membuat Yusuf hidupnya 12 tahun nestapa tragis? Itu abang-abangnya tuh, yang reseh, yang hasad sama dia. Makanya Yusuf mengalami situasi ini. Karena kesabarannya Yusuf jadi raja. Dia jadi raja dan lihat dengan kecerdasannya dia bikin negeri Mesir siap menghadapi musim paceklik.
Maka kalau kita lihat saudara-saudaranya yang berasal di negeri Kan'an, di daerah Palestina, itu nggak siap. Dia dapat kabar di Mesir ada seorang raja, dia nggak tahu itu kalau adiknya dia sudah jadi raja, yang baik hati, yang dia itu suka memberi. Maka datanglah saudara-saudaranya meminta bahan makanan. Saat datang itulah Yusuf. Di sini kita lihat sikap empati akan beriringan dengan tidak marah dan tidak dendam. Saat karena Yusuf terkenal suka berbagi, raja yang baik hati, datang orang ini. Mohon raja, kami nggak punya makanan, kami kelaparan. Bayangkan Yusuf dengan pekanya. Dan ketika sadar orang, ini kan kakak-kakak saya. Ini yang dulu pernah nyembuhin saya ke sumur, yang membuat saya jadi budak, yang membuat saya hidup rusak, saya masuk penjara. Kebayangkan? Kita mengalami kayak gitu. Kalau kita mungkin ya udah nih kasih makanan sekalian diracunin kalian. Itu kalau kita, Yusuf enggak. Maka dia ucapkan kalimat menunjukkan dialah orang yang empati, orang yang tidak mudah marah dan tidak dendam. Apa kalimatnya dalam surat Yusuf ayat 92? La tasriba alaikumul yaum. Hari kita baca cimaki itu. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah yang pengasih di antara yang paling kasih. Ternyata Yusuf memulai bahwa dia mencontohkan bagaimana seseorang, ya. Jadi kalau kita lihat itu menjadi poinnya. Yusuf memulai dengan luar biasanya. Dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat buruk kepada saudara-saudaranya. Bagaimana ini bisa kita lakukan agar punya anak-anak yang punya kematangan emosi, yang tidak mudah dendam? Maka mulailah dengan kehamilan yang nyaman. Dimulai dari zona nyaman dalam kandungan. Sudah mulai, ya. Kenapa ini penting buat yang ingin mencetak anak yang tangguh? Jangan sepelekan masa hamil. Ada yang lagi hamil? Saya nengoknya kemari Pak, hampir kemari ya. Mungkin ada yang lagi hamil, ini salah orang. Ada yang lagi hamil? Ada? Oke. Saya ingin kasih tahu buat siapapun yang mendapatkan tetangga sebelahnya hamil, berikan hak wanita hamil yaitu happy, gembira. Karena kehamilan dalam Islam dimulai dengan kalimat al-busyra, gembira. Banyak ayat menceritakan ini, wa basyarnahu bi ishaq nabiyyan minas shalihin. Kami beri dia kabar gembira dengan Ishak, seorang nabi yang orang termasuk orang soleh. Kabar gembira kehamilan. Dalam ayat yang lain, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami beri kabar gembira dengan anak yang bernama Yahya, yang kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Kabar gembira. Dalam ayat yang lain, wa idza busira ahaduhumul untha dhalla wajhuhu muswadda. Jika dia diberi kabar gembira dengan seorang anak wanita, maka mereka para orang-orang Arab jahiliyah mukanya merah padam saking malu. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Hamil dimulai dengan kalimat kami beri kabar gembira. Maka pahamilah situasinya. Allah memberi istilah kehamilan dan kabar gembira karena memang ada hubungannya hak ibu hamil, yaitu wajib happy, wajib gembira. Bukan semata-mata karena alasan yang lain memanjakan wanita, bukan. Ada hak janin, ada hak seorang wanita, yaitu bagaimana dia wajib happy. Kalau ibunya happy, menghasilkan anak berkualitas sempurna. Yang pertama, otaknya sehat, otaknya cerdas, karena otaknya terjaga. Riset di Denmark tahun 92, ya, beberapa puluh tahun yang lalu,
itu meriset 3.265 ibu hamil, di mana ditemukan bahwa ibu yang hamil dalam keadaan stres, depresi, yang pertama yang akan terjadi menghasilkan bayi dengan kualitas otak yang cacat. Salah satu penyakit yang dialaminya adalah hidrosefalus. Ibu yang hamil dan menolak kehamilannya karena dia pernikahan yang dipaksa, dia tidak cinta sama suaminya, atau dia dia diperkosa dan dia menolak kehamilannya, maka stresnya dia berujung sama bayi yang lahir nanti kepalanya besar, hidrosefalus. Yang kedua, ibu yang hamil dalam keadaan stres, depresi, kalau otaknya bisa diselamatkan, emosinya yang akhirnya berkembang dengan tidak normal. Anak-anak yang ibunya stres waktu hamilnya disusul masa menyusui, maka umumnya menghasilkan anak-anak yang baperan, emosional, gampang marah, senggol bacok. Maka buat bapak-bapak di sini yang punya istri lagi hamil, adik kandung, kakak kandung, bahkan yang punya anak yang mau bentar lagi punya cucu, kewajiban laki-laki dan menunjukkan keqawaman adalah memuliakan ibu hamil. Dan Islam sangat memuliakannya. Makanya tidak boleh ibu hamil itu dibikin stres. Tugas pertama seorang suami kalau istrinya hamil menggembirakan, tahan diri, Pak. Kalau mau marah catat dulu aja, nanti aja habis lahiran. Pas habis lahiran, ternyata di bab menyusui nggak boleh stres juga. Ya udah tahan aja, habis menyusui selesai, habis menyusui hamil lagi, aduh. Kok gitu sih? Ya salah sendiri, kenapa dihamilin? Resiko menghamili sabar, kita enak udah, istri berapa bulan nanggung. Maka kita lihat di sinilah Islam mengingatkan buat laki-laki pahami hak wanita hamil. Apa haknya? Surat Maryam ayat 26. Ya nggak ada di ayat, nggak ada di slide. Fakuli washrobi wa qarri aina. Ibu hamil dan menyusui haknya 3. Makan yang enak, minum yang enak, dan wajib bersenang-senang. Setuju ibu-ibu? Ibu pasti setuju nih. Ntar setiap kajian saya rame nih. Berharap ulang lagi materinya kan. Enggak Bu, bulan depan saya mau ngomong tentang Bapak. Hak Bapak. Ibu hamil haknya 3. Ya, makan enak. Allah menghibur Maryam saat Maryam dalam keadaan hamil, ditiup ruh dalam perutnya dan dia nggak nyangka, dikabarkan hamil, dia protes, ana yakunu li walad wa lam yamsasni bashar, kok bisa aku punya anak, kan aku nggak pernah disentuh satu laki-laki pun di dunia. Dia menjaga dirinya, tapi misalnya gosip-gosip tetangga itu ya, malah berurang versi zaman orang. Oh dia tuh diambilin sama itu, oh dia ternyata, oh namanya perempuan ya, dengerin yang kayak gitu stres juga. Akhirnya melarikan dirilah yang namanya Maryam. Dia hampir saja berpikir, ya mendingan mati aja deh, dan Quran cerita gitu. Allah berfirman dalam ayat 24 surat Maryam, Allah tahzan, jangan kamu sedih. Kemudian Allah firmankan haknya, fakuli washrobi wa qarri. Makan, minum, dan bersenang-senang. Makanya ini penting, ibu kalau bapak nih, kalau istrinya enggak, makanya ngidam itu boleh. Dalam Islam boleh. Ngidam boleh, selama yang wajar-wajar. Ya. Pak, ngidam apa? Cerai sama papa, yang boleh. Ngidam cerai. Ngidam yang bagus-bagus, Pak, beli rumah satu lagi di BSD. Geladina sudah 2 yang kosong. Itu boleh. Nggak wajar kan? Nggak wajar. Masalahnya buat suaminya stres lagi. Untung nggak hamil suaminya. Biar itulah kenapa seorang istri
Wa qarri aina, mata memandang yang indah. Qarri aina, menyejukkan mata, ain mata. Makanya sebagian ulama Ibnu Hazm mengartikan ayat ini secara harfiah. Kalau wanita hamil nggak boleh melihat hal-hal yang membuat dia stres, memandang pun. Makanya suami pun disunahkan selama istri hamil dandan sesuai seleranya. Berhias mata. Benar. Qarri aina. Dalam memandang suami senang, bawa dia ke pemandangan hijau, ajak liburan, beli bakso di Maldives, kan enak. Ya, makan cilok di Raja Ampat, kan enak. Makan cilok doang nggak boleh, cilok doang, masa nggak bagus sih? Beli cilok masa nggak mampu buat istri, ngidam ya. Ini maksudnya buat bini-bini yang lagi di Raja Ampat, orang Raja Ampat. Maksudnya dia mau cilok. Mata itu memandang yang indah, yang sedap. Makanya saya tuh sering ditanya. Ada beberapa artis yang saya bina yang artis hijrah itu yang lagi hamil, Ustaz gimana? Saya bilang kalau mau bulan madu itu pertama saat menjalankan program kehamilan silakan. Yang kedua saat kandungan sudah di atas 6 bulan, itu bulan madu terbaik karena mempersiapkan wanita untuk lahiran. Jadi saat kandungan 7 bulan itu bulan madu. Ya mereka stres karena tapi di paling bagus itu usia kandungan 7 bulan. Kenapa? Kalau udah di atas 6 bulan menurut dokter itu sudah rahim sudah kokoh, ya peluang untuk jangan sampai keguguran. Tapi kalau lewat 7 bulan sampai 8 bulan lewat itu berat. Malah nanti tidak nyaman pada saat liburan. Jadi yang lagi hamil 7 bulan ya segera pesen Traveloka. Langsung iklan. Jangan Traveloka, apa aja dah. Intinya silahkan liburan. Begini ya, ini semata-mata karena ternyata ilmu mendidik anak ini ada dalam Islam dan kita nggak memahaminya sehingga kita menyepelekan, padahal ini sudah diambil oleh orang Barat. Orang Barat itu karena mengetahui hak ibu hamil sampai bikin cuti hamil buat suami. Suami cuti juga karena ditugaskan menggembirakan istri. Menggembirakan liburanmu di rumah untuk supaya istrimu gembira. Jadi seperti itu. Wanita pun penting. Kalau ternyata mendapatkan suami yang gak memberikan haknya, berikan hak anak. Jangan larut dalam kesedihan. Ingat, anak yang ibunya stres, dia gak nyaman dari kecil, maka gelisah. Udah gede, orangnya bawaannya kesel. Anak-anak yang mukanya muka-muka pesimis, betein, itu bermula dari ibu yang hamilnya gak happy. Dan ibu membiarkan itu lawan tuh. Aku gimana caranya jalan dari gimana begitu. Makanya kalau lagi hamil nggak boleh nonton sinetron azab gitu ya. Stres. Drama Korea jangan. Ngelihat kayak gitu tuh malah stres. Udah ya happy aja dah. Dengerin Quran menggembirakan. Ya seperti itu. Bahkan ayat-ayat Quran pun banyak baca ayat-ayat surga. Itu benar kata Nabi Barok, kita pun memilih ayat itu boleh berdasarkan kondisi kita. Karena supaya kita gembira, mendapatkan namanya hal yang positif. Nah ini apa hubungannya? Karena ketika seorang dijaga masa kehamilannya dengan sungguh-sungguh, maka mempengaruhi betul nanti kondisi emosi anak. Makanya kalau dapat anak yang cheerful, kalem, maka saya bilang, subhanallah, ibu dapat haknya waktu ibu lagi hamil. Dan saya bisa melihat anak yang gelisah, betean, yang gampang marah, itu ada hubungannya waktu ibunya hamil dan menyusui. Ya, oke, ini yang pertama. Yang kedua, berikan asupan cinta yang deras sebagai upaya menumbuhkan empati. Empati bermula dari jiwa yang terpenuhi cinta, jiwa yang memiliki emosi yang positif. Cinta yang deraslah yang harus diberikan. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang punya sifat memaafkan itu karena punya sifat mencintai. Allah punya sifat Al-Quran, innallaha ghafurur rahim.
Ghafur dan Rahim itu berdempetan. Bisa memaafkan kalau bisa mencintai. Tidak bisa mencintai maka dia sulit memaafkan. Dari mana Rahim itu datang? Rahim itu diturunkan. Orang yang diasuhnya dengan cinta yang kuat, menyusuinya benar, ibu-ibu yang menyusui dengan proses yang benar, asupannya bukan hanya ASI, tapi belayannya, sentuhannya, matanya ditatap dengan ekspresi wajah yang membuat anak nyaman. Bahkan kalimat cinta yang tak bosan untuk kita katakan, duhai anakku, sayangku, ya Allah, sayangnya Umi ini sedih ya, dipeluk, itu mempengaruhi. Jadi kalau ada saat hamil, saat menyusui, dan masa-masa kecil anak-anak yang sering mengalami kekerasan fisik, pukulan, caci maki, bentakan, maaf, bahkan desibel suara yang meninggi, kamu. Stimulan dari suara yang meninggi ini pertama merusak 10.000 sel otak setiap satu teriakan. Pahami, anak kita punya 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak pendukung, totalnya 1 triliun. Itu bekal kecerdasan. Dimana kalau sel otak ini difungsikan, setiap 1 detik belajar manusia, dia belajar tak henti-henti, otaknya baru penuh 30 juta tahun lagi. Manusia itu punya ciptaan Allah yang namanya manusia ini, punya kekuatan yang luar biasa. Kalau belajar tanpa henti, baru penuh, nggak bisa menyimpan data itu 30 juta tahun lagi. Makanya jangan ada yang berpikir, aduh, otak gua udah nggak sanggup lagi ngapal Quran. Itu karena otaknya bad sector, mengalami kerusakan. Salah satu kerusakannya waktu kecil diteriakin. Teriakan itu nggak boleh. Makanya ayat tentang larangan teriak itu banyak dalam la tusair khandaqal linnas, ya, bagaimana salah satu ayat Rasulullah para sahabat, la tarfa'u aswatakum sautik fawqan nabi, jangan kamu tinggikan suaramu di hadapan para nabi. Gak boleh teriak-teriak. Zikir sama Allah gak boleh sambil teriak-teriak. Ya, zikir itu tadarru' wa khufyah, dengan merendahkan diri, lembut. Karena ingat, di dalam teriakan tak ada cinta. Orang yang suka teriak-teriak, cintanya kering. Pernah lihat ada orang mojok di taman, saling jatuh cinta, terus teriak-teriak, aku cinta kamu, aku bukan. Gak ada, tarik. Gak ada orang teriak-teriak itu. Orang teriak itu gak cinta. Orang kalau cinta itu bahkan nggak teriak, suaranya pelan, ngejelek ke hati. Jangan siapa ya. Aku sayang sama. Pelan, ngejelek. Makanya salah satu sunnah Rasul itu, dan ini sering saya sampaikan, Rasul itu kalau ngomong sama anak-anak bisik-bisik dan di telinganya, itu membuat anak merasa dicintai. Jabir suatu saat berkata, suatu hari Rasulullah membisikkan sesuatu di telinga, dan aku tak boleh menyampaikan isi dari hadis tersebut. Sampai sekarang kita nggak tahu isi hadisnya. Kan ngeselin banget ya. Saya waktu baca hadis ini, maksudnya apa coba aja kan? Tapi jangan memberitahu perilaku Rasul yang lain, yaitu membisik-bisikkan. Jadi kalau ngomong anak itu, yang benar itu bukan gini, anak ada 5, tua ada 4. Kalau saya sama kamu itu nggak ngefek. Yang benar satu anak dipanggil berdua. Pada akhirnya kita ngomong itu juga. Tapi itu yang diajarkan oleh Rasul. Cinta yang kuat, personalitas itu jangan teriak-teriak. Yang kedua, dampak dari teriakan menebalkan batang otak. Jadi manusia punya namanya korteks. Korteks itu pusat berpikir, menemukan konklusi sebab akibat di korteks. Yang kedua, di bagian yang namanya limbiks. Limbiks itu pusat emosi. Kalau tertekan itu, dia akan memberikan dampak sulit orang berpikir. Yang terakhir ini batang otak di bagian bawah dekat leher, namanya otak reptil. Otak reptil itu otak refleks.
Dan manusia dikaruniai otak refleks supaya kalau lagi ada orang lewat injek rem. Nah, otak refleks itu ada. Tapi otak refleks menebal tidak sesuai dengan kapasitasnya, dia apa-apa refleks. Tersinggung dikit jebret. Marah banting. Gak terima tonjok. Nah, anak yang sering diteriaki buat ukirnya dibentak, awas ya, itu menebalkan batang otak. Jadi kalau kita lihat fenomena ada anak yang suka tawuran hanya karena kode begini, maaf ada begini atau kode yang lain ditabok orang, itu karena pola asuhnya waktu kecil dan waktu SD sering diteriaki. Siapa-siapa yang suka teriak sama anaknya, siap-siap menanggung resiko anaknya jadi anak yang refleks untuk meluapkan emosinya. Jadi kenapa emosi itu di masa-masa awal itu dipenuhi dengan cinta? Ngomong pelan-pelan, adek sini marah sini, mama nggak suka, pelan aja, dipeluk. Karena cinta yang kuat akan berujung kepada yang namanya sifat pemaaf. Itulah yang membedakan antara Yusuf dan saudaranya. Yusuf punya kekuatan cinta karena dapat dari bapaknya, maka dia berikan itu kepada orang lain. Tapi ada saudara-saudaranya tidak merasakan itu. Yakub memberikan cintanya kepada anak-anaknya adil, tapi anak-anaknya ada yang tidak merasakan. Disinilah kita sering saya sampaikan, dalam ilmu mencintai anak bukan seberapa banyak cinta yang kita berikan, tapi seberapa banyak yang anak terima. Karena ada bapak dan ibu yang merasa mencintai anaknya, tapi anaknya tak dicintai, merasa tak dicintai. Seperti itulah gambarannya saudara-saudara Yusuf dalam surat Yusuf ayat 8. Mereka berkata, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Sungguh Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih disayang ayah daripada kita. Jadi kalau kita lihat, saudara Yusuf merasa bapaknya nggak sayang, padahal yang menyayanginya. Makanya penting setiap bapak, setiap ibu berduaan dengan masing-masing anak. Salah satu pendapat sejarah yang menyebutkan kenapa Yusuf merasa lebih para saudara merasa Yusuf lebih sayangi karena bapaknya lebih sering berdua-duaan dengan Yusuf daripada saudaranya yang lain. Maka sering saya ingatkan jika punya anak banyak pentingnya melakukan private time, berduaan saja. Hari ini Abi mau ngajak abang ya, aku nggak diajak besok, nanti ada jadwalnya. Ketika seseorang punya private time, dia merasa aku spesial banget di hadapan Abi. Yang lain juga, kakak hari ini ikut Abi ya. Sama uminya juga gitu. Karena Rasul membuat sahabat merasa dicintai, caranya dengan berdoa. Hari ini Abdullah bin Abbas disuruh ikut naik ontanya. Besok Mu'az bin Jabal, besok Abu Bakar, besok Ali bin Abi Thalib, besok yang namanya Utsman bin Affan. Setiap sahabat merasakan berduaan dengan Rasul membuat dirinya merasa spesial. Jadi yang punya anak berduaanlah untuk merasakan bahwa aku spesial buat di hadapan orang lain. Baik, nih jauhi teriakan dan ancaman. Berikutnya mengenali dan memahami perasaan. Kalau anak itu ingin memiliki kecerdasan emosi sampai puncaknya empati, mulailah mengenal perasaan sendiri. Tak mungkin anak bisa peka terhadap orang lain kalau dia nggak peka sama perasaannya. Salah satunya kalau anak nangis jangan ditolak. Itu biasa lumrah, terutama anak-anak di bawah umur balik. Gak boleh cengeng, gak boleh gitu. Pastikan orang tua yang melarang anaknya nangis membuat anak menolak, dia nggak kenal rasa sedih. Nanti kalau dia jadi laki-laki, dia jadi suami laki-laki yang cool. Saking coolnya kulkas. Dinginnya sampai nggak ngerti. Istrinya nangis sampai air mata sudah berember-ember. Tisu sudah habis, dan 3 bal gitu. Ternyata cuma ditanya, kamu kenapa sih? Itu tadi. Oh, dia terus nonton Liga Inggris. Suami kayak gini, pahamilah. Dia punya masalah di waktu umur 0 sampai 15 tahun. Yaitu ketika dia nangis, laki-laki yang boleh nangis. Padahal Islam ngajarin boleh menangis.
Rasulullah menangis. Dalam konteks anaknya Ibrahim saja meninggal dia nangis, tapi terjaga emosinya tidak seperti perempuan. Nangis biasa. Maka menahan, menolak emosi itu bagian. Abang marah ya, nggak boleh marah, salah. Abang marah ya, abang marah boleh, tapi marah itu bukan dengan memukul. Abang boleh ungkapin, coba ngomong apa yang buat abang marah. Aku nggak suka, Umi ngambil barangku nggak bilang-bilang. Oh, Umi salah. Abang nggak suka ya? Iya, harusnya ngomong sama aku. Ngomong, melatih. Makanya kenapa? Kalau dia lagi marah, tunjukkan lagi kesel ya, lagi marah ya, ya seperti itu. Dan kalau orang lagi kesel, dengerin. Dia sedang melakukan proses tazkiyah. Ada surat Al-Baqarah 151. Wa min kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum min ayatina ya wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitabal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasul itu memiliki 3 tugas. Pertama, membacakan ayat Allah supaya orang awareness. Kalau bahasanya awareness itu membuat orang peka. Yang kedua, mensucikan jiwa, baru mengajarkan. Jangan ngajarin orang, nasihatin orang kalau hatinya itu masih kotor, masih banyak. Itulah keterampilan dasar seorang pendidik, mendengar. Jadi kalau orang lagi mau curhat, dengerin dulu. Karena kalau curhat itu seperti gelas kotor atau gelas yang lagi berguncang. Mau kita nasihati itu nggak bisa masukin air. Orang gelas lagi berguncang masukin air bisa? Atau botol yang berguncang susah, pasti ada yang leberan. Makanya biarkan dia membuang dulu isinya sampai tenang. Setelah tenang baru diisi. Jadi kalau anak lagi kesel jangan langsung keluar air. Aku tuh kesel. Nah, ingat Allah berfirman dalam Quran, Auzubillahi minasyaitonir gua di ruqyah nih, aduh, males nih, asap ngebul, panas. Nggak begitu dengerin, oh gitu, sentuh. Karena Rasul ketika istri istrinya curhat, menuangkan perasaannya sama sekali tak keluar air. Pernah Aisyah marah membati piring, prang, apa langsung? Aisyah, ingat Allah berfirman. Tahu malah Rasul membela kepada Aisyah berkata pada sahabat, "Waratuhu, ibu kalian yang cemburu." Ingin memberitahu perasaan, kamu lagi cemburu kan Aisyah? Itulah cara Rasul untuk memberitahu kamu lagi iri ya, kamu cemburu ya, bunda tadi megang adik kamu. Jadi kita paham, jangan buru. Kapan anak siap dinasehati? Kalau emosinya sudah tenang. Cirinya 3. Pertama, nafasnya sudah teratur. Makanya dalam teknik konseling menarik nafas itu penting karena menyerap oksigen ke bagian korteks supaya tenang. Kalau ada orang yang belum siap dinasehati, nafasnya itu tersengal-sengal. Maka jangan dinasehati, kalau nggak dia bengeng. Ciri kedua, telapak tangannya nyaman dipegang. Bapak mau nasihati istri, pegang dulu telapak tangan. Kalau dia mau disentuh, tandanya dia sudah nyaman. Sebab tangan ini sensorial. Kalau orang nyaman, dia mau memberikan telapak tangannya. Silakan buktikan anak kecil itu punya fitrah. Mau salaman sama orang asing. Tawarin aja, ini teman bunda, tante Yuli baik dulu waktu udah skripsi dia begini. Ya, kamu boleh salaman, nggak mau, jangan dipaksa selamat. Apa yang terjadi? Anak yang waktu kecilnya dipaksa untuk salaman, dia tidak punya radar terhadap pelaku pelecehan seksual. Kenapa ada pelecehan seksual? Itu ibu dan bapak yang memaksakan anak bersalaman dengan orang yang baru dikenal. Makanya jangan, maaf, karena salah satu teknik menaklukkan anak adalah dengan menyentuh telapak tangan.
Isman. Saya konselor latih dari tahun 2004 dilatih Ibu Eli Isman di Yayasan Kita dan Polati. Saya punya challenge menaklukkan anak di lapas Tangerang cukup 5 menit duduk sama saya nyaman. Karena saya punya teknik yaitu menaklukkan lapas, ada skill. Makanya kenapa hipnotis bermula dari salaman. Jadi kalau ada yang nggak mau salaman biasa aja, maaf ya. Si Irfan belum mau salaman. Irfan nanti kalau udah nyaman boleh salaman tante. Udah kita ngobrol aja. Selama kita ngobrol tuh anak screening, observe. Itu baik banget. Udah dikasih kunci apa? Langsung sebelum bilang tante salaman. Akhirnya juga tuh anaknya. Intinya adalah tuh anak begitu. Jadi ibu-ibu ciri kedua orang nyaman itu adalah dia siap. Yang ketiga, ciri anak itu siap dinasihati, punggungnya nyaman pusat, termasuk bagian sensor yang membuat seorang nyaman punggung. Makanya anak-anak itu bermula dari usapan di punggung, siap untuk mengambil pelecehan dari orang. Itulah kenapa sentuhan yang boleh kepada anak dan kepala sampai pusatnya. Kepala sampai bahu itu sentuhan yang atas. Kalau sudah sampai punggung, sentuhan yang meragukan. Bilang, oh mau nyaman. Itu penting ya, supaya anak-anak tidak sembarangan usap. Karena punggung itu ada saraf yang memberikan efek yang. Ibu lagi stres, suami ngusap punggung langsung. Makanya kalau istri lagi stres, Pak, usap punggungnya, insya Allah dia stres. Lagi kamu usapnya pakai uang 100 ribuan, insya Allah cepat ya. Ngapain? Insya Allah, buktikan. Saya pernah praktekin dan sukses. Yang berikutnya, ajarkan anak katarsis emosi. Marah itu boleh nggak sih ditahan? Boleh, tapi yang baik disalurkan. Makanya hadis Rasul itu mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lebih baik dimulai dengan berkata yang baik. Baru diam itu menahan. Falyaqul khairan menyalurkan. Ternyata hadis ini memberitahu lebih prioritas berkata yang baik sebagai penyaluran daripada diam. Tapi kalau berkata-kata ini membuat rusak, mendingan ditahan. Jadi hadis ini memberitahu bahwa yang utama itu menyalurkan, karena kalau menahan terus diam bahaya. Karena kantong jiwa seseorang itu nggak bisa bertahan lama, penuh. Maka perhatikan orang pendiam jika dibully terus-terusan dia akan mengamuk yang melebihi batas normal orang lain, orang biasa. Buktikan, lihat, pernah dengar berita di Amerika ada anak yang membantai 33 temannya. Ada lihat film ekskul namanya, dia udah langsung dibully, akhirnya gak tahan ditembakin temannya. Karena kantong emosi itu punya daya tampung. Ibu-ibu selama ditekan mulu sama suami dia ujungnya gak sanggup, ibu bisa bertindak yang lebih sadis. Bisa jadi korbannya bukan dari suami, anak. Kenapa? Karena kantong jiwa. Makanya dalam Islam emosi itu wajib disalurkan, namanya katarsis. Salah satu katarsisnya diajak bicara. Itulah sebenarnya kenapa Rasul membiasakan setiap malam mengajak istrinya ngobrol. Karena Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Abdullah bin Abbas bercerita, bitu indah kholati Maimunah. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Jadi Rasulullah itu punya istri namanya Maimunah. Maimunah punya keponakan namanya Abdullah bin Abbas. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahadas ma'anihi tsumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol dulu sama keluarganya baru tidur. Inilah teknik Rasul membuat para istri lebih tenang, disalurkan setiap malam diajak ngobrol sebelum tidur. Kalau suami sekarang beda. Sebelum tidur ngecek WA dulu, mana sempet baru tidur. Ini yang salah. Jadi jangan biasakan. Kalau nggak bisa juga, maka yang terakhir adalah kalau nggak bisa ngobrol, nggak ada kapasitas, menulis. Maka teknik membuat anak tidak emosional, menulis. Ibu khusus
khususnya yang tidak pernah menulis atau malas menulis, saya jamin emosinya labil, gampang marah. Ibu-ibu yang ketahuan gampang marah dari sekarang biasa menulis. Baik ya, itu dulu. Saya mau udah melihat MC megang mic, deg-degan saya. Saya nggak tahu apakah ini jatuh cinta, saya nggak tahu. Ternyata lapar, oke ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Program empati itu yang terakhir silakan baca program empati. Ya ini terakhir. Saya itu mungkin sekilas materi kita tentang mendidik anak ramah melalui program empati sedikit silakan baca. Aku boleh azan Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan sambil kita infak, bisa mungkin Ustaz terjawab yang pertanyaan ini ada 8, tapi yang mungkin bisa sekaligus atau hal-hal yang penting mungkin sama-sama kita dengar terlebih dahulu. Pertanyaan ini melalui Instagram. Pertama, orang tua yang baik itu seperti apa sih kalau beragama Islam? Anak remaja yang suka dengan K-pop, bagaimana menghandle-nya? K-pop. Apa aja satu aja Pak? Satu ya. Apa untuk saya jawab juga? Baik, satu, orang tua yang baik dalam Islam yang memenuhi hak anak. Karena dalam pengasuhan yang paling penting itu adalah hak anak dipenuhi. Karena kalau hak anak dipenuhi, ternyata anak masih dalam bentuk kekufuran, Allah tak akan memarahi kita. Apa hak anak? Kata Umar bin Khattab 3, memilihkan ibu yang baik atau bapak yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran serta isinya terkait dengan adab-adabnya. 3 ini kita berikan, itulah kita sudah terbebas dari hisab Allah. Tapi anak saya kok masih aja melakukan pelanggaran. Nabi Nuh pun begitu. Tapi dia tidak pernah putus asa dalam mendidik anaknya karena memang hidayah milik Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, anak remaja yang suka dengan K-pop, dengan menghandle-nya bagaimana? K-pop dan semisalnya adalah kebutuhan remaja yang tak didapati dari orang tuanya, yaitu hiburan. Anak yang tak dapat hiburan dari orang tuanya, maka mencari pelampiasannya di luar. Hiburan bagi anak ibarat makanan. Kalau dia nggak dikenyangin sama bapak ibunya, dia nyari sendiri lewat jalur yang lagi ngetren, yaitu yang ada di sekitarnya. Karena itulah jadilah ortu entertain. Ngajak apa? Bermain, bercerita, menjelajah, bahkan melakukan kegiatan asik bersama. Rasulullah suatu hari menemui Bani Abbas, anak dari pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian di situ ada Al-Fadil, Al-Haris dan Al-Fudail, dan ada Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah kepada anak ini? Siapa yang bisa megang pundak saya dapat hadiah ini dan ini. Siap Rasulullah lari. Saat Rasul lari, Rasulullah memelankan larinya, dikenailah oleh anak tersebut. Kena. Kemudian Rasulullah memeluk anak tersebut dan memberi hadiah. Itulah teknik bermain Rasul. Dia bermain sama anak, yang penting anak happy, bukan ingin mengalahkan anak. Makanya kalau main sama anak jangan serius-serius amat. Siapa bisa megang pundak Abi dapat hadiah ini dan ini, Abinya kabur dari mata copet. Anak stres aja kalah. Jangan begitu. Kalau main sama anak jangan serius amat, mentang-mentang catur tingkat RT kalah mulu. Dengan anak sekat. Iyalah, anaknya umur 5 tahun. Gak sebanding. Main sama anak itu bikin anak ketawa, megang pundak kita. Iya, kena. Emang begitu. Kalau dari kecilnya nggak dipenuhi pasti jadi K-popers. Pasti. Maka saya bilang, ibu bapak yang nggak pernah melakukan ini sama anaknya, anak jadi K-popers. Saya cek, orang saya banyak konsul anak-anak yang jadi konseling sama saya cek satu-satu pernah main sama bapak nggak pernah, sama mama nggak pernah. Nggak pernah main wajar pelampiasannya itu. Yang kedua, anak yang nggak pernah mendapatkan hak. Yang kedua namanya apresiasi. Yang pertama hiburan. Yang kedua hak apresiasi.
Hak apresiasi itu yang dia tidak dapati dari orang tuanya ditumpahkanlah lewat yang namanya K-pop, memilih idola yang sama. Mengembalikannya gimana Ustaz? Jadilah ortu yang dicintai. Sampaikan ke anak ketika anak sudah mulai tergila-gila sebagai K-popers. Nah, aku bisa betul cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta. Yang penting jadi bapak yang mencintai. Nanti anak akan bergila-gila. Caranya paling mudah, bapak melakukan privat lain, ngedate sama anak perempuan. Boleh apa-apa berdoa sama kamu dah bikin papa sayang sama kamu. Kita date yuk, kamu mau nonton film berdua yang mengalahkan semua ide-ide. Sebab bagi anak wanita hanya the first love, cinta pertama. Kita jatuh cinta adalah seperti bapak, tidak butuh sodong, kimbun, dan masa Ajinomoto dan sehingga. Apakah membentak anak ketika salah dengan langsung memberikan pelajaran itu boleh? Tidak. Tegas beda dengan membentak. Tegas itu tidak merusak. Seperti Allah mengingatkan Adam, cukup mengatakan Allah anakuma adikuma syajarah wa akullakuma inna syaitona kuma adukum. Bukankah aku sudah katakan jangan dekati pohon itu dan setan musuh yang nyata bagi kamu. Jadi yang diinginkan orang tua itu apa? Ingin anak supaya takut atau disiplin. Makanya dalam bab pendidikan anak bedakan takdib laisa ta'dib. Mendidik bukan azab. Maunya azab silakan, tapi kita mendidik. Kalau mendidik itu maka jangan merusak. Membentak kita anggap biasa tapi merusak. Karena Rasul tak pernah membentak anak. Silakan bawakan hadis. Rasul pernah membentak anak kecil. Kalau menghukum iya, Rasul pernah menjewer seorang yang berkhianat di sini ditarik, tapi nggak membentak karena ini tegas. Tapi tenang, itu disebut dengan kurfun dan suktun. Rasulullah, tapi yang anak kecil nggak perlu. Ini salah satu teladan kita. Apa kiat supaya anak senang baca dan semangat menghafal Quran? Yang pertama, bapaknya dan ibunya terlihat juga senang membaca. Karena anak belajar dari apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Bapak ibunya membaca Al-Quran, pasti anak pertama mendapatkan efek. Bangun tidur dan bapak baca. Bangun tidur, sebelum tidur bapak baca. Ini berbuah kepada perasaan bahwa baca itu penting. Yang kedua, dibacakan sebelum membaca. Sebab anak tertarik sama isinya dulu sebelum matanya melihat. Apa yang kita bacakan apa saja cerita-cerita yang berimajinasi. Kalau dia sudah senang diceritakan, selangkah dia mau membaca. Yang ketiga adalah memberikan buku yang sesuai. Yaitu buku yang pertama tidak melelahkan mata. Jangan langsung berikan buku judulnya misalnya di bawah bendera revolusi Haji Insinyur Soekarno. Enggak, stres dia. Ya, kita baca puyeng. Ya, jadi nggak usah buku-buku gitu. Ya, yang buku-buku yang anak langsung gambarnya lebih baik. Yang keempat adalah salah satunya membuat anak Indonesia membaca, yaitu dengan memberikan fasilitas setiap pekannya mengadakan buku sebagai bagian dari program. Orang tua yang pun tidak menganggaran untuk membeli buku, maka mengajar serius baca sebagai sebuah kebutuhan. Maka kenapa menjadi kebutuhan anak? Karena ada anggarannya. Mengaji kalau nggak punya anggaran khusus datang kajian, maka anak nggak merasa ngaji itu penting. Karena nggak merasa ada anggarannya. Kalau lagi ada duit berangkat, kalau nggak ada nggak penting. Buku itu pun begitu. Semiskin-miskinnya jangan sampai nggak punya anggaran beli buku setiap bulan. Miskin-miskin. Agar anak tahu buku itu
ya silakan, maksimal sekian kok. Jadi anak tahu. Bagaimana mengajarkan anak bangun sholat subuh tepat waktu untuk usia balita? Pertama, mulai umur 0 bulan anak dibangunkan setiap azan dari tidur dalam ke tidur dangkal. Baik butuh tidur 22 jam sehari dan 2 bulan. Tapi sunnahnya setiap azan dia dibangunkan dari tidur dalam ke tidur dangkal supaya alarm dalam metabolisme tubuhnya terbiasa. Allahu Akbar dan ade azan. Ketika matanya melek tidak tidur lagi, cukup, jangan langsung disuruh mandi terus langsung yang mandi bikin salah orang, ya cukup. Yang kedua adalah itu sudah cukup, setiap azan nggak boleh tidur, azan zuhur azan zuhur, itu yang pertama. Kalau sudah lewat, sudah terlambat, maka mulai dari membereskan waktu malam. Jangan ada aktivitas fisik ba'da isya karena akan mengganggu metabolisme tubuh. Karena anak harus tercukupi aktivitas sebelum tidurnya, namanya tafakur dan tadabbur. Maka buatkanlah malam yang hening. Setiap ba'da isya, ingat prinsip Rasul, jangan ada. Rasul itu nggak biasa ngobrol ba'da isya, apalagi rapat. Karena ingin memberitahu yang benar itu ba'da isya itu hening. Makanya kalau anak lari-lari ba'da isya itu mempengaruhi kualitas jam biologisnya. Nah, masuk kamar, yuk, bunda mau denger ini, ada murotal, atau bunda mau nyanyi, boleh. Tapi yang bagus, maksudnya yang memberikan efek pelajaran nilai. Yang itu boleh, jadi jangan, karena kalau malam yang nggak diberesin, pasti siangnya juga lalu pagi berantakan. Makanya kalau udah pada isya, orang tua berkorban. Bapak jangan nonton Liga Inggris dulu, ibu jangan nonton drama Korea, ntar aja. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah anak mulai kalau dia bisa ngobrol, boleh ditanya kesepakatan. Besok mau bangun jam berapa? Dia nggak kena konsep jam, bawa jamnya. Mau bangun jam segini ya. Besok mau dia bangunin caranya gimana? Adik kalau dikitik-kitikin bunda mau? Nggak mau, maunya digendong itu boleh. Nah itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau dia sudah bangun, nah berikutnya anak punya 4x7 rumusnya untuk bisa bangun. Kalau dia mungkin bangun jam 5, khususnya anak 7 tahun, maka 28 menit sebelum jam 5 sudah dibangunkan dari tidur dalam ke tidur dangkal. Setengah 5 sudah dibobok. Dipindahkan dari kasur yang empuk ke lantai tapi yang ada karpetnya. Karena supaya dia bangun dari tidur dalam ke tidur dangkal. Tidurnya udah gak nyenyak. Ya oke, setelah itu apa yang dilakukan? Setiap 7 menit diingatkan, adek nanti bangun ya. Itu nggak apa-apa. 4 kali dia lakukan itu membantu dia untuk lebih bisa bangun. Yang berikutnya, balita butuh tidur siang. Kalau tidur siang nggak cukup, malam begadang, paginya bablas. Jadi penuhilah hak anak di umur tersebut. Ya, wallahu a'lam. Mengajarkan anak agar tidak berbohong dan tidak melawan orang tua. Pertama, banyak faktor yang membuat anak supaya tidak bohong, tergantung usianya. Saya kalau bahas ini satu seminar, tapi ada satu hadis yang ingin saya sampaikan di dalam kitab Mujam Kabir, salah satu terapi Rasul sama anak yang bernama Khawat bin Jubair. Suatu hari Khawat, seorang anak ABG, ikut rombongan Rasul dan Rasul berjalan sama Rasul. Saat ikut rombongan Rasul, berdirikanlah kemah. Pagi-paginya pada subuh ternyata pada saat matahari sudah meninggi lewatlah rombongan muslimah. Khawat karena ABG, naluri ABG-nya muncul agak genit. Maka dia memakai pakaian yang baru, berdandan, berhias, pakai celak mata. Dia ingin TP di depan kaum muslimah yang lewat. Maka dia lewat sengaja, maaf permisi, afwan gitu ya. Muslimah ini gak nyaman. Ngapain sih Iwan di sini? Kita lagi ngomong, dia lagi masuk. Itu karena nalurinya. Tiba-tiba Rasulullah melihat, ya Khawat, maaf kamu ngapain di sana? Kamu ngapain di situ? Kamu ngapain di situ? Langsung, aduh ketahuan Rasul bonus ya kan? Dia ketahuan Rasul, muncullah kalimat yang spontan yang justru menunjukkan sebenarnya dia bohong. Maaf Rasul, kota saya hilang. Saya pikir ada di sini. Rasul kan nggak mungkin bodoh, masa otak segede itu nyarinya di Ahmad? Itu Ahmad segede apa gitu ya? Saya nggak tahu Ahmad segede apa gitu ya. Rasul bilang,
Onta saya hilang dan saya nyari di sini kan nggak mungkin. Tapi Rasul nggak ingin mempermalukan. Kamu bohong. Rasul tersenyum dan katakan, sudah, carilah ontanya sampai dapat. Ya, jangan sampai hilang, mahal. Ya sudah, akhirnya Khawat malu, dia keluar dari manusia tersebut. Di sini Rasul ingin mengajarkan. Setelah mereka pulang sepanjang perjalanan, Rasul nempak undangan. Ya Khawat, ontanya udah ketemu belum? Khawat mulai ditanya. Maaf Rasul, belum, cari, jangan sampai hilang, mahal. Ya Rasul. Sampailah di kota Madinah. Begitu sampai pintu Masjid Nabawi mau sholat, Khawat ya, ontanya udah ketemu. Akhirnya mama pada bilang, belum Rasul, cari ya, jangan sampai hilang. Di situ Khawat sadar, aku ditanya mulu ya. Dia kan bilang ontanya hilang. Pada saat dia sholat maghrib, selesai sholat maghrib, kita dalam hadis ini, Khawat tahu di belakangnya ada Rasul. Dia sengaja sholat sunnah, ya, dan sholat sunnah dilamain, khawatir ditanya kan gitu. Dia nanya belakangnya, dia pikir di belakang ada Rasul lagi. Rasul di belakang lagi zikir, dan zikirnya sengaja dilamain, ini buat-buatannya. Oke, mana yang menang? Disitulah Khawat baru sadar. Aduh, nggak mungkin juga bohongin Rasul. Rasul itu kan Nabi, dapat wahyu, nggak mungkin juga. Sebenarnya dia tahu pasti saya bohong kemarin. Udahlah, pasrah aja deh. Disitulah rasa tidak nyaman dan tidak diteror dengan hal-hal yang buat dia merasa malu. Selesai salam, assalamualaikum. Oleh sholat sunnah ya, assalamualaikum. Ditapak Rasul belakang, Khawat. Gimana? Onta ada ketemu. Disitulah keluar kalimat, maaf Rasul, demi Allah sejak saya masuk Islam tidak ada satupun onta yang hilang. Apa sikap Rasul di sini pelajar Rasulullah? Rasul itu mengatakan rahimakallah, rahimakallah, 3 kali rahimakallah. Allah merahmatimu, Allah merahmatimu, Allah merahmatimu. Itu mafa'ala abakeh, bapakmu gimana kabarnya? Pelajaran menarik. Orang kalau sudah ngukir bohong, apresiasi dulu. Berikan, aduh papa senang banget, Allah menyanyi. Yang kedua, dia kikuk. Kalau kikuk, pasti dia bingung kan salting. Rasul mengalihkan dan mengatakan, bapakmu gimana kabarnya? Rasul nggak bahas itu. Sebagian orang salahnya adalah ketika kemarin aku bohong. Tuh kan, itu panjang, pantesan. Karena cinta ya, dikit malu kan gitu. Itu buat anak makin stres. Atau gitu mau jujur kan gitu. Ini yang benar. Apakah selesai masalahnya? Tidak. Setelah seminggu setelah itu, saat ada majelisnya, Rasul melihat ada Khawat di belakang. Keluarlah hadis Rasul, innal birra yahdi ilal inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Kata Khawat, menurut dari kitabnya Imam Tabrani ini, sebenarnya itu hadis harusnya seminggu yang lalu disampaikan ke aku. Tapi hari ini Rasul menyampaikannya demi menjaga perasaan. Adakah orang tua seperti ini? Makanya kalau ingin mendidik anak supaya dia mencintai kejujuran, apresiasilah saat jujur, jangan membuat dia merasa tertekan saat dia mencoba untuk mengungkapkan fakta. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya nggak bisa lanjutkan lagi Pak, udah jam 10. Ya, saya jadwal lagi di Bintaro jam 10-nya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Benji Surahman atas kajian parenting yang sungguh sangat bermanfaat sekali bagi kita, khususnya bagi orang tua. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan. Akhirnya kita membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ingatkan akan ada tahsin bersama Ustaz Yolanda di masjid ini. Silakan bagi yang ingin mengikuti tahsin Al-Quran bersama Ustaz Yolanda bisa hadir di pada kajian kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan jamaah yang ingin membantu untuk masjid di Sumbawa, silakan bisa masukkan di kotak infak di belakang atau melalui pengurus BKN maupun KKND. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu
wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan program tahsin, mari kita simak murojaah yang akan disampaikan oleh Anda Mawar dan Najwa, dua-duanya santri dari Baik Qur'ani. Insya Allah ibu-ibu bapak-bapak lebih banyak lagi anaknya hafalannya ya. Mawar dan Najwa sudah berapa? Tadi Ustadz apa Pak? Baru kemudian di usia SD Mawar dan Najwa harus sudah menghatamkan 30 juz ya. Kalau sudah lebih besar lagi nanti banyak lagi pelajarannya. Ya, silakan kita mendapatkan atau menjemput lebih banyak lagi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika dibacakan Al-Qur'an Karim, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian semangat